Halo teman-teman pemilih, selamat datang di podcast Bang Peci, belajar bareng pemilih Cilacap. Pada episode kali ini bersama saya Dava Arkan sebagai host, kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya dalam mendukung kualitas demokrasi di Indonesia, yaitu tentang peran Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau biasa disebut sebagai Rendatin di KPU Kabupaten Cilacap. Selain itu, kita juga akan mengupas bagaimana proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. Nah, pada topik yang sangat penting kali ini saya kedatangan narasumber yang tentunya kompeten dalam bidangnya, yaitu Pak Kadif Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Kamilin SPD SD. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Dava. Terima kasih Pak telah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk mengisi podcast pada episode kali ini. Ya, sama-sama. Di sini kita ngobrol santai saja nih Pak tentang divisi Rendatin dan juga pemutakhiran data. Ya, langsung saja Pak, mungkin biar teman-teman di sini ada gambaran, bisa minta tolong dijelaskan sedikit mengenai divisi perencanaan data dan informasi di KPU Kabupaten Cilacap. Baik, terima kasih Mas Dava sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Tadi suruh menyampaikan terkait dengan divisi Rendatin ya. Iya betul Pak. Ya, teman-teman pemilih perlu kami sampaikan, perlu kami informasikan bahwa di KPU Kabupaten Cilacap itu ada beberapa divisi, ya. Ada divisi keuangan umum dan logistik atau biasa disebut KUL, ada juga divisi SDM dan Parmas, dan juga ada divisi Rendatin, juga ada divisi teknis seperti itu. Nah, kebetulan untuk saya sendiri diberikan amanat untuk menjadi ketua divisi perencanaan data dan informasi, di mana divisi Rendatin ini punya peran strategis ya dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Nah, ini tugas kita yaitu menyusun perencanaan ya. Terus kemudian ada perencanaan anggaran, terus juga kaitannya dengan data itu juga kita olah, kemudian informasi yang berkaitan dengan kepemiluan, juga data-data yang lain itu kita juga kelola, sehingga nanti apa yang perlu kita sampaikan, perlu diketahui oleh masyarakat itu bisa tersampaikan seperti itu. Dan lembaga kita tentunya bisa menjadi lembaga penyelenggara pemilu yang efektif, efisien, akuntabel seperti itu, Mas. Nah, itu gambaran umumnya seperti itu untuk divisi Rendatin. Jadi lebih fokus pada perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan kepemiluan atau pemilihan, juga kaitannya dengan pengolahan data-data, baik data pemilih, juga data parpol seperti itu, dan juga kaitannya dengan kita menghimpun informasi seperti itu yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat. Itu, Mas. Berarti dalam akhir-akhir ini divisi Rendatin itu menyiapkan perencanaan terkait kegiatan untuk yang akan nantinya dilaporkan ke masyarakat gitu Pak? Ya, baik ke masyarakat maupun tentunya karena kita lembaga yang hierarki ya, itu ya ada KPU provinsi, itu untuk kaitan dengan internal kita secara kelembagaan seperti itu, juga KPU RI tentunya seperti itu, dan juga tentu saja masyarakat seperti itu untuk kaitannya dengan data-data yang ada di kita seperti itu. Berarti sosialisasi kepada masyarakat tentang KPU seperti podcast pada episode kali ini nggih Pak? Betul sekali. Iya baik. Lalu Pak, untuk tugas di divisi Rendatin tadi ada pemutakhiran data pemilih nggih Pak? Betul. Nah, itu bisa dijelaskan lagi enggak Pak tentang pemutakhiran data pemilih itu? Ya. Kayak gini Mas Dava. Jadi kan data pemilih itu kan merupakan
suatu apa ya, hal yang memang penting dan juga urgent ketika kita melaksanakan pemilu maupun pemilihan seperti itu. Dan ini juga potensi yang mungkin riskan ketika data-data yang kita sajikan itu tidak valid, tidak akurat, tidak faktual seperti itu. Maka penting untuk kita mutakhirkan seperti itu, atau kita update data-data pemilih khususnya di KPU Kabupaten Cilacap ya. Dan juga tentu saja untuk kegiatan pemutahan ini bukan hanya di Kabupaten Cilacap saja, tapi ini seluruh seluruh KPU ya di beberapa kabupaten dan juga provinsi seperti itu melaksanakan hal yang sama, pemutahan data pemilih berkelanjutan seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah untuk memutakhirkan data-data pemilih yang kemarin saat pemilu maupun pemilihan kemarin seperti itu. Gitu Mas. Untuk berarti dari pemilu terakhir tahun 2024 ya Pak, ya, itu datanya diturunkan kembali sampai sekarang itu dimutakhirkan gitu Pak. Iya, dan ini kan kita dalam pemutakhiran data pemilih ini berkewajiban ya, setiap 3 bulan sekali kita itu plenokan seperti itu. Nah, tentu saja dalam hari-hari efektif kerja kita itu kita ada data-data yang memang harus kita mutakhirkan. Ada di situ data yang tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat kan ada beberapa hal ya. Itu ada yang karena meninggal dunia, kemudian ada data masyarakat yang tadinya itu sipil, kemudian menjadi TNI Polri, itu kan menjadi tidak memenuhi syarat menjadi pemilih. Nah, itu juga. Terus kemudian ada yang data ganda seperti itu. Nah, itu kita juga inventarisir, kemudian kita mutakhirkan apakah betul data tersebut itu memang ganda seperti itu. Terus kemudian juga kita ada data yang tidak padan seperti itu. Nah, itu kita juga mutakhirkan gitu Mas. Oke, menarik ya Pak. Nah, ini mungkin teman-teman pemilih ada yang penasaran nih Pak tentang proses pemutakhiran data pemilih itu bagaimana dari awalnya data tersebut sampai kemudian mungkin akan direkap tiap triwulan tadi nih Pak, sampai ketika nanti pemilu atau tahapan kedepannya bakal dipakai kembali, itu kira-kira prosesnya bagaimana nih Pak? Ya, terima kasih. Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa data terakhir, pemilu terakhir maupun pilkada terakhir itu oleh KPU RI itu disinkronisasi ya, dipadukan dengan data dari Kemendagri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah disandingkan datanya, kemudian ada beberapa data di situ yang tadi ada kriteria tidak memenuhi syarat, ada yang bahwa data tersebut atau warga tersebut itu sudah pindah domisili seperti itu, sudah menjadi anggota TNI Polri. Nah, itu. Nah, kemudian data itu diturunkan dari KPU RI kepada KPU provinsi, terus selanjutnya kepada KPU kabupaten kota. Nah, kemudian kita di KPU Kabupaten Cilacap itu menindaklanjuti dengan cara kita menelaah seperti itu, apakah dan mengecek ya terkait apakah data-data yang disampaikan itu betul-betul seperti yang ada seperti itu tadi, apakah ini memang data ini sudah meninggal dunia atau sudah pindah domisili seperti itu, atau ini sudah menjadi TNI Polri atau sudah pensiun. Nah, itu. Nah, kemudian data tersebut kita sampaikan ya kepada masyarakat juga seperti itu, dengan kita itu melakukan sosialisasi melalui media sosial kita, kemudian juga kita melalui dinas terkait
kita pada saat itu sosialisasi menghadirkan stakeholder seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya, jika memang ada data-data yang memang mengharuskan untuk kita turun ke lapangan untuk validasi data, kita laksanakan coktas atau coklit terbatas seperti itu. Nah, itu alurnya. Kemudian ketika data itu sudah kita dapatkan yang valid, yang sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka kita kemudian olah data tersebut, kita melalui aplikasi Sidali seperti itu. Dan kemudian nantinya pun kita setiap 3 bulan sekali itu kita nanti plenokan, dan itu juga kita menghadirkan stakeholder dari Bawaslu, Disdukcapil, pemerintah daerah, terus juga dari partai politik seperti itu. Itu alurnya seperti itu, Mas. Oh, berarti prosesnya itu ternyata cukup panjang ya, Pak. Dari awal data sampai data tersebut nanti final dan akan digunakan ke tahapan berikutnya ya, Pak. Betul, seperti itu. Oke. Lalu nih, Pak, selama pemilu dari tahun sebelumnya itu, Pak, Pak Kamil ini sebagai Kadif Perencanaan Data dan Informasi, itu tantangan apa aja sih, Pak, yang dihadapi selama menjadi kepala divisi tersebut? Ya, terima kasih. Terkait dengan tantangan di Rendatin ya, khususnya kaitannya kita di pemutaran data, itu salah satu yang menurut saya itu menjadi tantangan lumayan lah ya. Nah, itu adalah memang masyarakat itu masih sedikit peran sertanya seperti itu. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena masih minimnya masyarakat itu untuk secara mandiri melaporkan terkait dengan data-data pemilih seperti itu, atau data-data kependudukannya gitu. Jadi ketika ada saudaranya yang meninggal seperti itu, mungkin tidak langsung membuatkan akta kematian seperti itu, atau tidak langsung melaporkan kepada kita melalui website. Ada di situ kan, di websitenya Kabupaten Cilacap ada laman yang dimana di situ untuk melaporkan terkait dengan data pemilih seperti itu ya. Terus juga di situ selain tadi tingkat partisipasinya juga mungkin jadi mereka itu perlu mungkin edukasi terkait dengan pentingnya data, itu juga mungkin masih kurang seperti itu. Dan tentu saja ini butuh kerjasama dengan berbagai pihak stakeholder yang ada, agar nantinya kedepannya itu pemilu dan pemilihan di Kabupaten Cilacap itu akan lebih baik lagi tentunya, khususnya yaitu terkait dengan data-data pemilih seperti itu, Mas. Nah, itu tantangan kita masih itu. Dan tapi kita pun tidak berhenti, selalu berupaya Kabupaten Cilacap memberikan informasi, memberikan sosialisasi juga pendidikan terhadap pemilih, terhadap masyarakat. Kita juga ada kerjasama dengan pemerintah daerah, Disdukcapil, juga tentu saja kita menggandeng juga ya dari Bawaslu untuk senantiasa juga memberikan edukasi kepada masyarakat jika memang ada hal-hal kaitannya dengan data pemilih seperti itu, untuk disampaikan kepada kita seperti itu. Baik, berarti memang kendala terbesarnya nih, Pak, itu data yang kita pegang itu kadang masih belum sinkron ya, Pak, dengan data realnya yang ada di lapangan, begitu nih, Pak? Iya, nah itu karena sejauh pengalaman kita itu dari pemilu kemarin juga PDPB di triwulan di tahun 2025 dan juga di tahun 2026 yang triwulan pertama kemarin
itu ada beberapa, kalau secara persentase sih sedikit, tapi walaupun sedikit ya memang harus kita tindak lanjuti supaya kita itu bisa ibaratnya zero lah, bisa tidak ada data yang tercecer seperti itu. Baik. Nah itu memang masih ditemukan beberapa data-data pemilih di mana di situ ada salah satunya karena yang bersangkutan sakit, sudah tua seperti itu, belum perekaman KTP seperti itu, atau yang umurnya memang sudah lebih dari 100 tahun seperti itu juga ada. Nah itu kita juga harus validasi, kita harus mutakhirkan data tersebut gitu Mas. Oke. Nah, tadi sempat disinggung sama Bapak Kamil ini tuh terkait peran aktif masyarakat ya Pak. Ya. Itu bagaimana jika di lingkungan kita sendiri itu kita tuh tahu kalau misalkan ada masyarakat mungkin yang dengan lanjut usia gitu nggih Pak, masyarakat lanjut usia tapi jauh dengan saudara atau keluarganya. Nah, kita itu sebagai masyarakat tetangganya gitu mau membantu mungkin Pak untuk update data dirinya dan lain-lain, itu apakah bisa Pak atau hanya khusus keluarganya saja yang bisa mengelola data tersebut Pak? Sangat-sangat bisa Mas. Bahkan bisa. itu yang kita harapkan. Jadi jadi masyarakat itu aktif juga jadi terkait dengan data-data pemilih, tidak hanya keluarganya saja tapi tetangganya atau masyarakat sekitar yang memang perlu untuk dibantu. Saya kira tidak hanya dalam hal kepemiluan saja ya. Betul Pak. Ketika ada saudara tetangga kita yang memang kesulitan harus kita bantu seperti itu. Nah kaitannya dengan data pemilih ya saya kira perlu sekali. Nah ini ketika memang ada masyarakat yang mau membantu itu sangat-sangat kita harapkan seperti itu, supaya nanti yang bersangkutan ya tadi yang sepuh yang sakit itu bisa mempunyai data yang terbaru lah seperti itu. Tadi kan kendalanya kita itu yang mungkin usianya sudah 60 tahun ke atas seperti itu, apalagi tadi kalau yang bersangkutan itu tinggal sendirian seperti itu. Nah ini perlu peran dari tetangga, masyarakat sekitar seperti itu untuk membantunya seperti itu Mas. Iya betul juga sih Pak. Ya kodrat kita sebagai manusia makhluk sosial nih Pak. Betul. Saling berinteraksi, saling menolong, dan ya kita sama-sama saling membutuhkan ya Pak dalam kehidupan sosial. Oke, mungkin teman pemilih ini dari tadi udah mendengar peran aktif gitu, mungkin sudah ada yang mulai tergerak Pak. Ya dari lubuk hatinya gitu, dan tapi masih belum paham cara untuk menolong orang lain itu dalam update datanya. Itu kira-kira bagaimana nih Pak prosesnya Pak? Ya terkait dengan data penduduk tentu saja ya itu melalui mekanismenya mungkin melaporkan ya ke perangkat RT RW, Kadus, kepala desa seperti itu ya. Terus kemudian ketika memang datanya sudah ada, sudah berrekaman, itu bisa mungkin membantu ya, itu terkait dengan data pemilihnya, melaporkan seperti itu ketika sudah data kependudukannya sudah jadi. Nah kaitannya dengan harus bagaimana ketika melaporkan data pemilihnya ke KPU, itu bisa datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Cilacap di Jalan MT Haryono ya. Iya betul. Nah itu terus di sini kami juga melayani secara offline. Ada ruang layanan yang memang standby, nanti teman-teman dari staf ketika memang ada warga Kabupaten Cilacap yang ingin menyampaikan tanggapannya atau laporannya atau mau mencari informasi terkait dengan pemilu atau pemilihan seperti itu, bisa seperti itu datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Cilacap, atau juga bisa mengunjungi website KPU Kabupaten Cilacap. Di situ juga ada layanan ya
apa yang di situ bisa melaporkan terkait dengan data pemilih seperti itu, atau informasi-informasi lain seperti itu. Nah, itu juga saya kira KPU Kabupaten Cilacap sekarang sudah cukup menjadi lembaga yang informatif ya, tidak hanya kita offline saja, tapi online-nya kita, medsos kita juga sudah baik. Saya kira itu bukan hanya website saja, ada Instagram ya, betul. ada TikTok, juga ada Facebook ya. Itu. Nah, saya kira masyarakat Kabupaten Cilacap atau teman-teman pemilih bisa mengakses melalui website dan media sosialnya Kabupaten Cilacap. Kayak gitu, Mas. Oke, baik. Jadi teman pemilih ini yang ingin berperan aktif dalam membantu kami KPU Kabupaten Cilacap dalam pemutahiran data pemilih, bisa langsung mengunjungi Instagram kami atau media sosial yang lainnya, atau bisa langsung mengunjungi laman website kami. Di website kami itu terdapat berita yang aktual nih Pak, terus update gitu. Lalu ada laman pelayanan publik juga ada di website kami, atau jika ingin memberikan pengaduan masyarakat juga terdapat di laman website kita nih Pak. Iya, betul. Nah, lalu Pak, satu lagi nih Pak, kalau kita tadi sudah membahas tentang yang lanjut usia nih Pak. Nah, ini bagaimana kalau misalkan ada masyarakat yang pindah domisili, itu bagaimana Pak untuk masalah datanya itu? Apakah suaranya tetap bisa terpakai atau bagaimana itu Pak? Ya, terkait dengan yang pindah domisili ya. Ya, kalau kaitannya dengan suara ya masih bisa. Seperti itu kan, pindah domisilinya tinggal kalau masih dalam satu kabupaten seperti itu ya kan, masih suaranya bisa dipakai untuk Kabupaten Cilacap. Seperti itu kan ya. Dan ada yang pindah domisilinya antar kabupaten seperti itu, tentunya nanti tetaplah kalau mau pindah kemanapun ya, bahkan ke luar negeri seperti itu, kalau suara selama datanya ada seperti itu, tercatat sebagai pemilih, hak suaranya nggak hilang Mas, seperti itu. Nah, cuma dalam prosesnya ketika yang bersangkutan itu mau pindah domisili seperti itu, supaya hak suaranya itu tidak hilang, maka perlu untuk mengurus kepindahannya baik secara administrasi kependudukan maupun memberikan laporan informasi kepada KPU seperti itu, sehingga data kependudukannya juga update, juga data pemilihnya juga update seperti itu. Kayak gitu Mas. Ya, nah begitu teman pemilih, itu salah satu informasi yang sangat penting ya bagi kita, apalagi sekarang ini banyak orang yang mulai merantau nih Pak, untuk ya mencari pekerjaan di luar dari domisilinya, terlalu ternyata lama-kelamaan menetap di tempat tersebut. Nah, teman-teman pemilih itu bisa mulai mengupdate data diri ke Dinas Pendudukan. Lalu setelah data dirinya terupdate, teman pemilih bisa langsung melakukan update data diri ke KPU, entah itu melewati website atau laman atau media sosial maksudnya, atau bisa langsung berkunjung ke kantor KPU dimanapun itu nih Pak. Iya, betul. Karena kami selalu membuka tangan kami selebar-lebarnya untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Indonesia, supaya seluruh masyarakat itu dapat menggunakan hak suaranya di pemilu atau pilkada ke depannya. Betul sekali. Ya, nggak terasa Pak, ini sudah masuk ke penghujung acara. Ya, sudah beberapa menit kita berbincang-bincang ya, dengan obrolan yang menurut saya ini bisa menambah wawasan teman pemilih sekalian ini ya Pak, entah itu di Kabupaten Cilacap atau di daerah lainnya. Ya betul Pak. Nah, semoga wawasan ini bisa berguna bagi kita semua, teman pemilih, saya maupun
warga negara Indonesia dimanapun itu berada. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Kamilin sudah Sama-sama, terima kasih Mas Dafa. sudah berkenan untuk mengisi podcast ini. Ya, sekian dari kami. Saya Dava dan rekan-rekan saya di balik layar pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.